Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam Detik Destiny. Saya ingin mengongsikan tema renungan untuk hari ini, menyeberang di tanah yang kering. Dalam kitab Yosua, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Tetapi para imam, pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudari, peristiwa bangsa Israel menyeberang kawasan yang berair dan berjalan di atas dasar yang kering bukanlah pertama kali dicatat dalam sejarah bangsa itu sendiri. Pengalaman pertama ialah semasa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dan mereka harus menyeberangi Laut Teberau sementara mereka melarikan diri dari dikejar oleh tentera Firaun. Itu tercatat dalam Kejadian 14 ayat 15 hingga 31. Namun oleh kuasa Allah yang Maha Kuasa, ketika Musa mengangkat tongkatnya, terbelahlah laut itu, sehingga orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Bila kita mengingati peristiwa menyeberang di atas tanah yang kering, baik ketika pengalaman Musa dengan orang Israel dan dalam kitab Yosua ini pengalaman Yosua dengan orang Israel, kita lihat dua peristiwa ajaib yang lebih kurang sama. Orang Israel berjalan di atas tanah yang kering. Ada dua pemimpin yang hebat, Musa dan Yosua. Juga ada dua generasi, yaitu generasi yang dipimpin oleh Musa, tetapi karena mereka memberontak terhadap Allah, maka semua yang berumur 20 tahun ke atas mereka tidak diizinkan Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Maka hanya generasi yang dipimpin oleh Yosua lah yang diizinkan Allah masuk ke tanah perjanjian. Dua peristiwa ajaib, dua penyeberangan di atas dasar yang kering, dua pemimpin yang hebat, dua generasi, tetapi satu Allah yang sama. Allah yang berjanji, Allah yang menyertai. Saudara-saudari, pengalaman menyeberang di atas tanah sungai yang kemudian menjadi kering mengingatkan kita semua dua perkara ini. Yang pertama, Allah setia akan janjinya. Allah setia akan janjinya. Generasi yang dipimpin Musa, mereka turut mendengar akan janji bahawa Allah akan memberikan mereka negeri untuk diduduki. Tetapi kemudian mereka tidak percaya, bahkan mereka memberontak melawan Musa. Maka Allah tidak mengizinkan mereka masuk untuk semua yang berumur 20 tahun ke atas. Tetapi generasi yang kemudian dipimpin oleh Yosua, mereka ini generasi yang mendengar, mereka ini beriman, mereka ini bertindak. Akhirnya mereka inilah yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Kesetiaan Allah, apa yang Allah janjikan, Dia akan lakukan, Dia akan berikan. Namun hanya yang beriman, yang taat, yang mendengarkan Allah sahaja yang akhirnya mengalami apa yang dijanjikan Allah. Yang kedua, saudara-saudari, Allah ajaib dalam perbuatannya. Melarikan diri daripada pasukan tentera Firaun dan tiba di jalan mati dilihat sebagai tiada harapan oleh orang Israel bersama Musa. Namun karena penyertaan Tuhan menyebabkan perkara ajaib terjadi sehingga laut terbelah menjadi dua
orang Israel berjalan di tanah yang kering. Peristiwa masuk ke negeri perjanjian juga lebih kurang sama. Orang Israel, generasi Yosua, mereka menyeberang di sungai Yordan di atas tanah yang kering. Ini adalah terjadi akibat daripada mendengar, mereka beriman, dan mereka taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Oleh itu, saudari, bila kita taat, kita mendengar, kita beriman, kita bertindak, apa yang Allah janjikan, Allah akan lakukannya dalam hidup kita. Hari ini, mari kita terus setia mendengarkan Tuhan, menaruh iman di dalam Tuhan, dan percaya akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan juga dapat melakukan hal yang ajaib dalam hidup Anda. Apapun cabaran, kesulitan, kesukaran yang mungkin sekarang ini Anda alami. Dengarkan Tuhan, memiliki iman kepada Tuhan, bertindak taat kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.